Selamat siang. Terima kasih Saudara MC Asep yang tadi udah mengundang saya, dan selamat sore semuanya. Tadi Anda baru saja menyaksikan sebuah presentasi webinar yang disampaikan dengan baik oleh Pak Fedri dan tadi ditutup juga dengan baik oleh Pak Kris. Nah, saya mau sharing sedikit. Saya tadi baca di kolom komen, saya perhatikan juga masih banyak orang nggak paham ya cara untuk Anda mau berhasil ya di usaha ini ya. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu sederhana dan simpel. Tapi sebetulnya pertanyaan-pertanyaan tersebut itu tidak akan terjadi kalau Anda itu punya bimbingan dan pendampingan yang baik atau mentoring yang baik. Makanya kenapa saya bilang mentor itu sangat penting di usaha ini. Ya, jadi buku Success Before 30 baru saja launching, yang mana buku itu mengajarkan Anda bagaimana cara menemukan mentor yang tepat. Karena selama ini kalau Anda mau berhasil, Anda kalau nggak punya mentor, bisa sih Anda berhasil, tapi Anda harus mengalami jatuh bangun yang jauh lebih banyak, atau trial and error yang jauh lebih banyak. Kemudian juga Anda harus menemukan mindset yang tepat. Karena tidak mungkin Anda hari ini mau jadi pengusaha yang sukses, tapi mindset Anda masih seperti anak SMA, atau mindset Anda masih kekanak-kanakan, atau masih Anda menggunakan mindset karyawan. Ya, saya bukan anti karyawan, tapi sekali lagi tidak bisa gunakan mindset gaji bulanan, minta income yang pasti kalau Anda mau jadi seorang entrepreneur. Dan lucunya di Indonesia, entrepreneur ini adalah sebuah pekerjaan kecelakaan. Jadi nggak keren profesi entrepreneur itu. Ya, karena apa? Karena kalau yang ditampilkan entrepreneur yang sukses, tapi Anda nggak menampilkan entrepreneur yang hari ini balik kucing menjadi karyawan. Karena yaitu tadi, dia pakai mindset karyawan untuk bangun bisnis. Nah, itu yang sangat keliru. Dia dulu merasa, wah kalau saya jadi karyawan enak ya, ada gaji pasti, tanggal 30 itu udah pasti digaji, kerjanya itu jamnya pasti, masuk jam 8, pulang jam 4 itu pasti. Ya, nah Anda pakai pola pikir itu, mindset itu untuk membangun bisnis, saya rasa itu juga sudah sangat tidak tepat. Nah, apalagi banyak orang juga pengen jadi entrepreneur, tapi masih pakai mindset yang diajarkan oleh keluarganya. Ya, keluarganya sangat memandang profesi-profesi yang pakai seragam. Ya, jadi kalau pakai seragam itu, saya hari ini bukan anti profesi yang saya sebut pakai seragam itu tadi ya. Jadi kalau Anda hari ini punya profesi cuman sekedar menjual nates, itu kan tidak keren. Apalagi anak-anak muda ya. Jadi kalau hari ini ditanya sama calon pasangannya, pekerjaanmu apa? Saya jual pembalut. Saya cuman resellernya produk Pak Chandra. Itu sangat tidak keren kayaknya. Coba kalau kamu ditanya sama pasanganmu, apalagi calon orang tua pasanganmu, orang tuanya pasanganmu ditanya, pekerjaanmu apa? Oh, saya ini menjadi pegawai pemerintahan Eselon 3 contohnya. Atau saya bekerja di sebagai seorang aparatur sipil negara di dinas provinsi ini. Itu kesannya keren banget gitu. Tapi kalau misalkan Anda hari ini cuma penjual nates atau penjual pembalut, itu kesannya itu sangat tidak keren. Nah, jadi oleh sebab itu memang jadi entrepreneur itu tidak keren ya. Yang ada adalah malah sakit hati. Yang ada adalah tidak bergengsi. Karena jadi entrepreneur yang ada cuman profitnya, yang ada cuman keuntungannya. Nah, siang hari ini opening saya sudah cukup. Saya nggak mau membahas ini lebih jauh karena di video saya Success Before 30 sudah sangat banyak saya membahas ini. Hari ini saya cuma membahas satu kalimat yang bisa Anda ketik, ya, bisa Anda ketik di kolom komen. Ketikannya itu seperti ini. Coba Anda baca ya, Anda tulis ya. Jangan mencari konsumen untuk menjual produkmu. Saya ulangi ya. Jangan mencari konsumen untuk menjual produkmu. Tapi carilah produk untuk konsumenmu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jangan menjual produk jangan menjual ya. Saya ulangi ya. Jangan cari konsumen untuk menjual produkmu, tapi carilah produk untuk konsumenmu. Nah, kata-kata ini tolong Anda camkan. Ya. Jangan mencari konsumen untuk menjual produkmu, tapi carilah produk untuk konsumenmu. Nah,
Ini skill basic daripada entrepreneur kalau Anda ingin berhasil. Banyak orang, waduh, saya enggak cocok Pak bergabung di bisnis direct selling karena saya nggak pinter ngomong. Saya nggak bisa jualan. Ini adalah sebuah stigma hampir 100%, 99% masyarakat kita itu berpikir seperti ini. Saya bingung Pak mau jual kemana. Oke, sekarang saya tanya, kalau Anda bingung jual produk Romil, Anda bingung jual produk KK Life Force, Anda bingung jual produk Nates, Anda bingung buku Success Before 30. Nah, saya lebih seneng Pak, jual produk yang gampang. Produk gampang itu apa? Contohnya, saya mending jualan sambel, ya, saya mending jualan kerupuk, saya mending jualan snack, saya mending jualan tahu goreng, saya mending jualan kopi, produk yang umum Pak, yang saya tidak perlu banyak promosi, orang sudah tahu. Wahai sahabat entrepreneur yang nonton webinar ini, saya ingin sharing Anda satu kalimat. Anda tidak salah sih, yang Anda maksud itu semua adalah produk Red Ocean. Apa itu Red Ocean? Saya mungkin mau bicara di sini supaya Anda nggak terlalu pusing ya. Jangan, saya nggak mau dicap terlalu dosen ekonomi, itu saya nggak mau. Red Ocean itu adalah produk yang sudah dikenal masyarakat. Contoh seperti yang tadi Anda sebutkan, kopi lah, masker lah, jamu lah, ya, atau makanan lah, nasi bebek lah, nasi tempe, penyet lah, nasi ayam bakar lah. Itu sebuah produk yang sebetulnya sudah lazim dan umum dijual. Tapi masalahnya yang produk yang tadi Anda sebut, semua itu adalah Red Ocean. Saya lagi Red Ocean. Red Ocean itu apa? Rawan persaingan. Rawan ditiru. Dan produk tersebut sulit untuk bertahan langgeng lebih dari 3 bulan. Itu sulit bertahan. Dan kedua, Red Ocean itu kelemahannya adalah untungnya tipis. Ya, untungnya sangat tipis. Betul, Anda cari produk untuk konsumenmu. Itu kata-katanya. Tapi masalahnya produk tersebut itu mudah ditiru. Produk tersebut itu mudah sekali diserang oleh kompetitor. Dan produk itu mudah sekali digandakan. Anda hari ini jual lumpia, besok ada orang di depan jual lumpia yang sama. Diganti aja nama mereknya. Hari ini Anda menjual masker, nggak lama lagi di depan pedagang masker jual. Hari ini Anda menjual jamu, temulawak anti corona, nggak besok lagi di depannya semua jual temulawak anti corona. Hari ini Anda menjual sambal, semua orang jual sambal bawang. Itu produk yang terlalu mudah ditiru. Sehingga itu yang dimaksud dengan namanya Red Ocean. Sudah gitu untungnya sangat tipis. Jangan-jangan Anda malah rugi. Nah itulah sebab kenapa orang jadi entrepreneur itu kecelakaan. Banyak orang hari ini menjadi entrepreneur akhirnya karena kepepet, dipecat, di PHK. Akhirnya dia terpaksa jadi entrepreneur. Terpaksa. Jadi kata entrepreneur itu sepertinya sangat tidak lazim. Dan terpaksa. Itu Indonesia parah sekali. Nah hari ini di komunitas Yes ini, saya pengen sharing sesuatu yang sebetulnya Anda itu kalau jeli, ya, Anda itu sebetulnya enak banget di komunitas Yes. Kenapa? Karena kami bukan menciptakan produk Red Ocean, tapi kami menciptakan produk Blue Ocean. Nah, Blue Ocean itu apa? Yaitu produk yang tanpa persaingan, dan produk itu margin keuntungannya cukup besar. Sehingga membuat Anda bisa bertahan, ya, menjadi seorang entrepreneur itu kansnya sangat tinggi. Sebagai contoh, Anda hari ini jual buku Badai Pasti Berlalu, atau jual buku Success Before 30. Kalau Anda menjadi reseller dengan modal yang cuma 1.400.000 misalkan, Anda dapat 10 buku. Anda punya kans untuk untung 30% itu tinggi. Ya, 30% loh. Anda jual sambel itu Anda jual harganya 5.000, 10.000, untung paling 500 perak, 1.000 perak. Udah gitu kalau sambel itu nggak cepat dijual, sambel itu bisa busuk. Ya, nah itu kadang-kadang saya juga nggak habis pikir dengan masyarakat kita itu yang mereka tuh lebih memilih menjual produk yang Red Ocean, tapi akhirnya bermasalah, daripada menjual Blue Ocean produk. Nah, Blue Ocean produk itu adalah sebuah produk yang Anda harus bersabar.
Tapi yang terpenting, Anda hari ini memasarkannya dengan teknik yang Anda tinggal ya, satu nasional, satu dunia internasional, sampai ke planet lain, ke planet Mars pun harganya sama, 175.000 titik. Begitu juga hari ini Anda menjual produk Nates. Ya. Kita lihat pembalut kesehatan itu, kalau kita sebut merek sambel gitu ya. Anda sebut merek sambel apapun itu banyak gitu. Atau kalau misalkan kita jual merek masker gitu. Kayaknya masker apapun sekarang itu, kalau Anda sebut merek itu mungkin mereknya bisa ribuan. Tapi kalau saya sebut merek pembalut sehat, ya, Anda sebutkan 10 merek pembalut sehat. Nggak sampai. Merek pembalut sehat itu menurut saya nggak sampai 10 jenis. Dan yang masih eksis di pasar. Dan itu yang namanya Blue Ocean, produk yang tanpa persaingan. Tapi ada juga yang bicara begini, Pak, saya setuju sih Pak, produk Blue Ocean saya sudah berusaha pasarkan, tapi tetap nggak laku Pak. Ya, mending saya kembali ke produk Red Ocean. Kalau produk Blue Ocean Anda pun nggak bisa jual, Anda ke Red Ocean Anda lebih mati. Kenapa? Berarti Anda itu kurang kreatif, kurang mentor, kurang bimbingan. Dan yang terpenting kurang mental. Ya, kenapa Anda kurang mental? Ya karena Anda belum apa-apa sudah menyerah. Dan Anda jual itu bukan kepada market yang tepat. Anda jualnya ke temenmu. Yang mana temenmu itu duit juga kagak punya gitu ya kan. Nyinyir aja sudah pasti. Anda jadi komunitas yes reseller aja di sini Anda dinyinyirin, diketawain sama temen. Terus Anda posting produk teman-teman membuli kamu. Nah itulah yang saya maksud, marketnya itu udah jelas-jelas keliru. Kalau marketnya keliru, akhirnya Anda down. Anda merasa pekerjaan sekarang juga cari susah. Di masa pandemi ini di PHK itu pasti. Kemudian saya jadi reseller komunitas yes pun mau malah dibully. Nah, Anda sepertinya hidup itu suntuk sekali. Iya kan? Dan akhirnya ketika hari ini Anda merasa diri Anda itu sudah mentok sampai di sana, kami nawarkan solusi. Nah, kami tawarkan solusi, yaitu apa? Jangan menjual konsumenmu akan produkmu, jangan. Tapi carilah produk untuk konsumenmu. Maksudnya apa? Jangan jual yang kamu punya. Kamu kalau jual kayak yang kamu punya, orang itu kadang nggak butuh. Cari apa yang orang butuh gitu. Subscriber, sahabat SP30, butuhnya apa? Butuhnya buku, butuhnya solusi. Anda tawarkan. Nah, produknya sekarang udah tersedia, jual. Orang keputihan. Orang hari ini punya masalah di kandungan. Orang punya masalah wanita itu sekarang pembalut harganya murah. Anda jual dong solusinya. Nih produk bagus sekali untuk keputihan. Karena 10 wanita yang keputihan itu 11. Ya ngerti nggak? Artinya apa? Hampir semua wanita itu pasti mengalami keputihan. Sekarang Anda tawarkan satu produk yang bisa mengatasi solusi mereka. Akhirnya kalau mereka pakai Nates dan hasilnya itu bagus, mereka dengan sendirinya akan cerita dan dengan sendirinya jadi reseller. Nah semua produk-produk kita, baik produknya SP30 atau produk GG Indonesia, itu adalah produk Blue Ocean. Sebuah produk yang sebetulnya diciptakan yang mana untuk mengatasi permasalahan konsumen. Dan akhirnya mereka tuh butuh produk ini. Nah ketika Anda hari ini carikan produk yang mereka butuhkan, baru Anda bisa sukses dan berhasil. Nah sekarang hari ini Anda kok kembali ke produk Red Ocean. Jual kopi, kayaknya hampir sekarang setiap 5 meter, 10 meter ada kopi deh. Mau yang kopi kafe, mau sampai kopi di Indomaret, sampai warung kopi pun juga ada. Ya ampun, saya kira betul sih kopi itu minuman sejuta rakyat, cuman masalahnya Anda itu menjual produk yang sudah sejuta rakyat. Dia hari ini beli kopi kamu, besok dia beli kopinya orang lain. Jadi dia nggak akan menjadi customer base yang tetap. Bagaimana bisnis Anda itu bakal sustain? Wah, saya pakai istilah-istilah yang sudah membingungkan. Oke lah, intinya bagaimana bisnis Anda bisa bertahan lama? Kalau hari ini Anda itu menjual produk yang mudah ditiru oleh orang lain. Ya, jadi dari sinilah Anda harus paham, harusnya Anda bersyukur di komunitas Yes ini, karena Anda menjual produk yang rawan, tidak mudah ditipu, tidak mudah ditiru oleh pesaing, tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Kalau produk kita, makanya margin keuntungannya lumayan, bisa 30%, ya kan, bisa 20%, bahkan sekarang produk GG semua sudah pasti kalau Anda berhasil jual, pasti untung 10%, itu sudah pasti.
Nah, kalau Anda tetap skill menjual tidak bisa, ya belajar dong. Kalau Anda belajar nggak mau, nyinyir itu jelas, nyinyir itu pasti. Saya sudah sarankan lebih baik Anda nonton webinar ini 1000 kali pun tidak ada guna. Yang ada adalah sakit hati. Jadi mending Anda tinggalkan webinar ini sekarang juga. Karena apa? Webinar ini nggak berguna untuk kamu. Gitu loh. Karena apa? Karena Anda diedukasi untuk lebih maju. Anda mencap kita ini cuman orang yang ngomong teorinya gampang, tapi praktek di lapangan susah. Itu berarti bukan masalah teorinya gampang, praktek di lapangan susah. Itu artinya Anda tidak tahu cara memasarkan yang benar. Itu artinya Anda tidak tahu target market yang benar. Itu artinya Anda tidak tahu, tidak mau punya kemauan untuk belajar untuk cara memasarkan produk dengan benar. Mencari market yang bukan di lingkungan Anda. Ya jelas produk ini tidak laku. Kalau Anda jual nates kepada bapak-bapak, ya tidak laku. Bapak-bapak harus dijualin VP. Ya kan, produk kita yang terbaru. Itu solusi untuk carilah produk untuk konsumenmu. Bukan bukan menjual konsumen terhadap produkmu, bukan gitu loh. Bapak-bapak kamu jual VP, apalagi dia punya masalah vitalitas bermasalah, pasti laku. Tapi kalau bapak-bapak yang bugar, bapak-bapak yang sehat, kamu tawari VP, ya nggak laku. Ibu-ibu yang hari ini mungkin kelihatannya sehat, atau wanita remaja, dia punya masalah keputihan, ya Anda mungkin risih bicara soal produk nates ya, mungkin Anda bisa DM, bisa ngomong private, bicara pribadi. Nah ini loh keputihan kesaksiannya itu banyak. Nah Anda belajar dong skill menjual seperti itu. Nah masa orang keputihan Anda jualin kopi? Ya nggak laku. Wong yang dia butuhkan itu bagaimana solusi sama masalah keputihan kok. Ya kan? Nah begitu juga kalung Kiki Life Force. Ya kan, selain kalungnya itu bagus, kemudian ada fungsinya, kalau dipakai di pesta itu juga menarik. Nah ketika Anda pakai itu semua, itu solusi. Itu bisa dijadikan perhiasan, tapi juga punya fungsi kesehatan. Nah itulah sebuah tips-tips yang menurut saya harus Anda pelajari. Kalau Anda hari ini pelajari seperti ini itu tidak bisa, tapi cuman bawahnya, susah di komunitas yes, susah jualan produk, saya nggak bakat, saya nggak pandai ngomong. Itulah seperti Jack Ma berkata, a poor people itu artinya manusia yang sangat patut dikasihani. Ditawari peluang bisnis, dia ngomong nanti dulu. Ya, ketika ditawarkan bisnisnya, dia bilang nggak punya modal. Ya, kemudian bisnisnya sudah ada, peluangnya sudah ada, terus dia bilang nggak punya teman. Ya, kemudian ditawari lagi, ini ada peluang yang bagus, daftar namanya, fansnya SB30 udah banyak, temannya udah banyak, dia cuma posting di sosmed, alasannya nggak punya pulsa. Orang kayak gini mending masuk neraka aja lah menurut saya lah. Ya kan, mending nggak mati aja udah untung. Ya kan, kenapa? Otaknya itu udah konslet menurut saya. Karena orang seperti ini sudah nggak bisa dinasehati. Itulah namanya Jack Ma bilang poor people. Nah orang-orang seperti ini itu bukan target market kita. Target market kita adalah orang yang benar-benar mau maju. Belajar bagaimana cara kita itu dengan sebuah justru di saat pandemi ini, ketika banyak orang butuh pekerjaan, ketika banyak orang butuh solusi, inilah solusi kita. Ketika solusi kita itu seperti kayak gini, itu menjadi sebuah solusi yang tepat, menjadi sebuah solusi yang pas. Kemudian peluangnya itu sangat terbuka lebar, apalagi sekarang zaman sosmed, ya ada Android, ada HP, semuanya itu sudah lengkap. Anda tinggal posting, Anda tinggal tag fansnya SB30, Anda hari ini rajin-rajin posting, Anda rajin-rajin, teman-teman sedikit banyak itu pasti sudah nonton channel SB30. Kalau dia bilang, wah bagus ya bukunya ya, iya, tapi saya nggak punya duit, ya itu bukan masalah dia, itu bukan masalah kamu, masalah dia. Kalau nggak punya duit itu kamu jangan sok-sok jadi orang yang hari ini dia bayar 175.000 aja nggak mampu, apalagi hari ini tapi lucu, bayar 175 nggak mampu, tapi hari ini untuk mentraktir selingkuhannya 500.000 punya duit dia. Lah ini kan orang aneh menurut saya, ya kan? Jadi kenapa kok kita ini harus terpengaruh dengan kata-kata konsumen gitu loh? Kita nggak bisa bakal terpengaruh seperti itu. Ya siang hari ini tuh saya memang saat terasa saya sudah ngobrol agak lama, setengah jam. Tapi semoga para sahabat SB30 di sini tuh paham ya bahwa produk kita itu tidak perlu dibanting. Ya, sekarang produk kita satu harga. Kalau
Tadi saya lihat di kolom komen ada yang bilang, oh ada Ramil jual murah, oh itu nggak lama lagi bakal dibersihkan sama KK Indonesia. Jadi per 1 Oktober kemarin, semua KK Indonesia satu harga produknya, produk SP30 juga semuanya satu harga. Jadi kita menjamin reseller kita dengan komisinya, kita menjamin reseller kita dengan penghasilannya, itu enak sekali. Sehingga Anda menjadi reseller pun penghasilan Anda juga sudah pasti, Anda yang rajin posting promosi, orang akan DM Anda, orang akan WA Anda, dan itu sudah pasti hasilnya. Tapi kalau memang ada orang yang dalam tanda kutip itu mereka posting harga miring dan sebagainya, belum tentu tokonya reviewnya juga bagus di marketplace ya, dan bisa jadi pelayanannya lama, pengirimannya lama. Saya juga pernah beli di marketplace ya, yang saya coba beli yang bintangnya cuma 2, saya tes memang akan tegur gitu loh. Dan itu toko itu bukan pekerjaan kamu juga negur dia, itu tokonya itu nggak lama lagi akan ditutup sama marketplace-nya sendiri. Ngapain kok kamu pusing hari ini dengan orang yang jual harga seperti itu? Nggak perlu. Yang perlu perbaiki itu bukan lihat orang yang jual harga miring. Yang perlu diperbaiki adalah sosmedmu itu kontennya diperbaiki, cara servis kamu diperbaiki, penjualan kamu diperbaiki, perawatan konsumen kamu diperbaiki, hubungan kamu dengan konsumen diperbaiki, servis itu ditingkatkan, pelayanannya lebih cepat. Itu yang benar. Bukan hari ini cari-cari kesalahan orang lain. Wah ini loh, mau sukses, tapi setiap hari cari kesalahan orang lain. Bagaimana kamu bisa maju? Nggak bisa seperti itu, bos. Ya, nah itu aja lah. Ya, jadi daripada saya naik darah siang hari ini, lebih baik ya siang hari ini saya sharing sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, supaya Anda semua ini paham bagaimana Anda bisa menjadi pengusaha yang sukses, punya integritas. Dan hari ini Anda paham bagaimana sekarang kita sudah menciptakan peluang blue ocean yang begitu luar biasa, produk yang tanpa persaingan, komisi juga sudah pasti, keuntungannya sudah pasti, Anda tinggal KKDD, ketik-ketik dapat duit, KKDD, Anda hari ini sudah mencari, Anda carilah produk untuk konsumenmu, bukan menjuali konsumen dengan produkmu. Konsumen tidak butuh produkmu. Ingat, teman, konsumen tidak butuh produkmu. Konsumen itu butuh solusimu, dan kamu carikan solusi untuk mereka. Nah, produk KK itu semua solusi untuk konsumen, ya. Jadi produk KK itu semua solusi untuk konsumen, produk SP30 itu solusi untuk sahabat SP30. Itu yang saya bisa sharingkan. Oke, terima kasih. Selamat siang dan sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.